Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil annabiyyi mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Guru Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti Bapak Arif Hidayat SPD, dan yang saya cintai teman-temanku sekalian yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan kultum dengan judul berbuat baik bagaimana dan untuk siapa, yang insya Allah dapat bermanfaat bagi teman-teman dan saya sendiri. Puji dan syukur kembali kita perbaharui kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat dan nikmat lainnya, dan yang tak akan bisa kita hitung. Salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah SWT untuk dikirimkan kepada uswah dan qudwah kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu istiqomah dan mengikuti ajaran beliau sampaikan. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan seseorang berbuat baik pada orang lain dengan karena alasan tertentu. Ada yang karena mereka temannya, saudaranya, atau keluarganya. Ada juga yang berbuat baik hanya ingin membalas kebaikan. Jadi kalau orang tidak berbuat baik kepadanya, tidak ada kegiatan yang harus dilakukan. Ada kalanya kita menemukan seseorang yang mengalami kesulitan, lalu ketika minta bantuan pada orang lain yang mungkin cuma sekedar kenal tapi bukan teman baik, ia tidak mendapatkan pertolongan yang dibutuhkannya. Apalagi kalau tidak minta bantuan, hanya sekedar mendengar ia mengeluh pada seseorang. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in ansaktum falaha, yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jelas dari ayat di atas, kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi kitalah yang memanen hasilnya. Allah tentu sayang kepada hamba yang berbuat baik dan ikhlas karenanya. Pahala akan mengalir untuk kita. Dampak di dunia, orang juga akan menyayangi kita karena dicap sebagai orang baik, sehingga silaturahim dan ukhuwah terjalin dengan lebih baik. Ada sebuah kata mutiara yang mencerminkan hal ini. Berbuat baik pada orang lain bukan karena mereka baik, tapi karena kitalah yang bersikap demikian. Berbuat baik itu luas maknanya. Kecil atau besarnya perbuatan baik yang dilakukan kembali kepada keikhlasan niatnya. Salah satu dalam sebuah hadis dikatakan, senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Termasuk di sini juga berkata baik. Masih ada yang mungkin menganggap siapa yang berani mengasari orang lain ketika ia dirugikan, baik sengaja maupun tidak sengaja, adalah sesuatu yang hebat. Ia merasa dianggap sebagai pemberani. Ada juga yang berkata manis, sopan, dan lembut hanya pada orang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ingatlah, sesungguhnya setiap perbuatan baik atau buruk, sekecil apapun, akan dibalasi oleh Allah SWT. Seperti firman Allah dalam surat Al-Zalzalah 99
ayat ke-7 ke-8 yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang artinya, "Beribadahlah engkau kepada Allah seolah melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah SWT sudah menyaksikanmu. Jika ingin berbuat baik, maka sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena lebih bagus hanya Allah yang mengetahuinya." Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya rasa sombong. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah bentuk hikmah berbuat baik itu. Sesungguhnya berbaik itu sangat banyak macamnya. Sesungguhnya berbuat baik itu untuk bikin diri sendiri. Kemudian sekarang apakah kita masih berpikir berkali-kali untuk berbuat baik? Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Keberanian itu datang dari Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah, sedangkan kehilafan itu berasal dari saya yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.